Selamat bergabung para mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret khususnya dan masyarakat pecinta batik klasik Jawa pada umumnya. Kali ini saya akan mengajak audiens, mahasiswa dan masyarakat umum. Saya akan berbagi tentang motif batik klasik untuk rumpun ceplok, yaitu Sito Derajat. Motif Sito Derajat ini seperti yang saya pakai ini merupakan kumpulan dari ornamentika ceplok-ceplok atau bidang-bidang yang itu kalau dalam satu lembar jarit yang biasanya ukurannya 2,5 meter kali 1 meter, ceplokan atau bidang jajaran genjang ini bisa mencapai 200 formasi kan gitu. Nah, kali ini kita coba mengkaji ada apa di balik motif batik Sito Derajat. Apakah sekedar jajaran ornamentika yang kebetulan ditempatkan atau dijajar-jajar begini dengan formasi bersilang-silang. Di sini ada motif teruntum ini atau ceker atau cakar seperti ini. Ada pula lar atau ada garis yang aneh, tidak seperti di motif ceplok yang lain, yaitu seperti lengkok-lengkokan. Ini abstraksi dari buah kecipir. Ini sesuatu formasi yang aneh. Maka keanehan inilah kita coba lacak. Saya tawarkan pada mahasiswa dan audiens semua, saya akan menggunakan teknik kajian dengan berbasis pada sistem mandala. Sistem mandala yaitu sebuah sistem pembacaan yang biasanya untuk membaca candi atau panel candi. Ada dua versi dalam membaca panel, yaitu yang berbasis dari kiri ke kanan searah jarum jam yang dinamakan pradaksina atau yang berkebalikan dinamakan prasawiya. Kali ini kita membaca motif batik Sito Derajat dengan sistem mandala yang berbasis pada pradaksina. Nah, para mahasiswa, pradaksina dengan pola baca searah jarum jam kita tetapkan kepada motif batik Sito. Caranya gimana? Kita juga mengkaitkan bahwa konsep Jawa lama memahami ruang sebagai sebuah formasi papat kiblat 5 pancer atau sedulur papat kalima pancer, yaitu identik dengan satu eksistensi tidak lepas dari 4 eksistensi yang mengitarinya. Berarti tidak ada yang sendiri di pemahaman budaya Jawa. Itu sebenarnya juga kita lihat di dalam perisai Galasila itu juga mirip-mirip itu. Satu eksistensi ketuhanan Yang Maha Esa itu diapit atau didampingi oleh 4 sila. Nah, kita masuk ke pola pembahasan Sito Derajat. Bahwa berdasar pembacaan sistem alat tersebut, maka yang akan kita lakukan adalah 1. Menentukan salah satu pokok dari sekian rentangan jajaran motif itu sebagai subjek matter berdasar interpretasi nama motif. Derajat, maka kita klarifikasi derajat itu identik dengan gambar apa. Nah, yang kedua menentukan 4 motif utama yang paling dekat dengan motif pokok itu tadi. Yang selanjutnya menentukan 4 motif pendukung, yaitu bidang jajaran genjang yang paling bersebelahan yang bertemu ujung dengan motif pokok tadi. Kita mulai, motif apa yang paling dekat atau gambar apa yang paling dekat dengan kata derajat. Ternyata kata derajat identik dengan lar atau sayap. Kalau dalam batik, 1 sayap disebut lar, 2 sayap disebut sawat. Kalau 2 lar atau 2 sayap berhadapan, di bawahnya ada hiasan lagi seperti ekor, baru disebut gurdo atau garuda. Kali ini di dalam motif Sito Derajat kita pakai lar. Lar dipilih Sito Derajat sebagai motif pokoknya. Maka didampingi di atasnya yang sebelah kiri itu adalah teruntum, kemudian ke arah kanan itu adalah ceker, turun ke bawah adalah teruntum,
dan kemudian mengarah ke kanan, motif ceker lagi. Di kitaran pojoknya, pojok-pojok keempatnya, kita temukan di situ ada bangunan dan kupu-kupu. Lalu kalau kita abstraksikan atau kita interpretasikan dari abstraksi benda-benda atau perupaan itu, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah lar, identik dengan status sosial. Derajat itu terkait dengan status sosial. Maka kemudian status sosial di situ didampingi oleh truntum, diwakili untuk mewakili anak atau keturunan. Kemudian dilanjutkan dengan ceker, itu bentuk simbolisasi dari pekerjaan. Kemudian turun ke bawah menjadi anak lagi karena gambarnya truntum, dan kemudian berputar ke kanan, kemudian pekerjaan lagi. Dan kemudian mengalir di situ ada rumah, kemudian kupu-kupu sebagai simbol dari aktivitas sosial, kemudian juga kemudian putarannya mengarah ke rumah lagi, kupu-kupu lagi, dan rumah lagi. Dari 9 formasi itu coba kita sederhanakan lagi dalam bentuk kata. Yang terjadi adalah derajat di tengah lingkaran hijau itu dikawal oleh anak, lingkaran pink yaitu keturunan, kemudian pekerjaan, kemudian anak lagi, kemudian pekerjaan lagi, kemudian dilingkupi oleh aktivitas sosial, kediaman, fungsi sosial, dan kediaman. Kalau ini dirangkai menjadi kata, maka yang terjadi adalah situ derajat atau kehormatan. Maka jika dibuat kalimat dari ping pertama, jika engkau memiliki keturunan yang baik dan pekerjaan yang layak pula, berarti teruntum dan ceker, maka berperan baiklah di masyarakatmu. Nah, karena di atas ada gambar kupu-kupu. Kalimat kedua dari ceker turun ke teruntum, kemudian bisa dimaknai hasil pekerjaanmu. Dari hasil pekerjaanmu, maka jagalah keturunanmu dalam tempat tinggal atau suasana yang baik. Karena di pojok bawah ada gambar kupu-kupu lagi ya. Nah, kemudian kalimat yang ketiga adalah dari teruntum ke arah ceker. Kalimatnya menjadi bimbinglah keturunanmu untuk mendapat pekerjaan yang baik agar berguna bagi lingkunganmu. Kemudian kalimat keempat, dari ceker kembali ke teruntum, di selanya ada gambar rumah atau kediaman, maka kalimatnya adalah dengan pekerjaanmu pula dapat melanjutkan keturunanmu yang mampu membangun suasana baik. Jadi dalam 9 formasi dengan lar sebagai pusatnya, lar sebagai judul dari pesan itu, lar sebagai simbol dari derajat atau kehormatan, kalimat yang tersembunyi dari lembaran motif batik situ derajat adalah jika engkau memiliki keturunan yang baik dan pekerjaan yang baik, maka berperan baiklah di masyarakatmu. Hasil dari pekerjaanmu, jagalah keturunanmu dengan dalam tempat tinggal atau suasana yang baik pula. Bimbinglah keturunanmu untuk mendapat pekerjaan yang baik agar berguna bagi lingkungannya. Dengan pekerjaan pula dapat melanjutkan keturunan yang mampu membangun suasana yang baik. Intinya bahwa situ derajat ini terkait dengan kehormatan atau kebermanfaatan di masyarakat. Begitu kearifan lokal yang disimpan dalam motif batik klasik situ derajat. Terima kasih.